Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi laporan keuangan yang merupakan bagian dari dasar akuntansi, khususnya pada bab 5, yaitu penyelesaian siklus akuntansi dengan menggunakan neraca lajur. Apa sih penyelesaian siklus akuntansi? Nah, penyelesaian siklus akuntansi adalah tahap akhir dalam proses akuntansi yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Tahap ini bertujuan juga untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang telah dicatat dengan benar, disesuaikan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang akurat. Dalam bab ini, alat utama yang digunakan adalah neraca lajur. Neraca lajur bukanlah laporan keuangan, melainkan alat bantu yang mempermudah akuntansi dalam menggabungkan data neraca saldo, mencatat penyesuaian, serta menyusun laporan laba rugi dan neraca. Tujuan utama dari penyelesaian siklus akuntansi adalah yang pertama, meninjau kembali tujuan langkah dasar siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan. Yang kedua, menyusun neraca lajur sebagai alat bantu pengelola data akuntansi. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan neraca. Yang keempat, yaitu menyusun ayat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup secara sistematis. Lalu, menentukan laba atau rugi bersih perusahaan pada akhir periode. Yang terakhir yaitu menilai kondisi keuangan perusahaan, khususnya kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Lalu selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi neraca lajur apa sih? Yaitu pertama, mempermudah proses penyesuaian akun. Yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan. Ketiga, memastikan keseimbangan debit dan kredit. Dan yang keempat, menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur umumnya terdiri dari beberapa kolom utama. Yang pertama, neraca saldo. Yang kedua, penyesuaian. Yang ketiga, neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, laporan laba rugi. Dan yang terakhir adalah neraca. Akun disusun secara berurutan, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Ayat jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat, atau sudah dicatat tetapi belum sesuai. Jenis penyesuaian yaitu meliputi pertama, beban dibayar di muka, contohnya yaitu asuransi. Yang kedua, perlengkapan yang telah digunakan. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Dan terakhir yaitu penyusutan aset tetap. Contohnya, jika perlengkapan awal 2.000 dan sisa fisik hanya 760, maka selisihnya yaitu 1.240 dicatat sebagai beban perlengkapan. Nah, setelah semua penyesuaian dicatat, maka diperoleh neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan laba rugi dan menyusun neraca perusahaan. Penyusunan laporan keuangan dari neraca lajur yaitu pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan total pendapatan, total beban, laba atau rugi bersih perusahaan. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan memperoleh laba bersih. Lalu yang kedua yaitu laporan ekuitas pemilik. Laporan ini menunjukkan perubahan modal pemilik yang berasal dari investasi awal, laba bersih, penarikan pribadi atau PRIV.
Yang ketiga yaitu neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aset atau lancar dan tetap. Yang kedua yaitu kewajiban, jangka pendek dan panjang. Terakhir yaitu ekuitas pemilik. Jumlah aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas, atau disebut dengan balance. Lalu yang terakhir, yaitu ayat jurnal penutup dibuat untuk menutup akun nominal, yaitu akun pendapatan, akun beban, akun penarikan. Tujuannya agar saldo akun-akun tersebut menjadi nol di akhir periode berikutnya. Terakhir yaitu neraca saldo penutup. Setelah jurnal penutup diposting, disusunlah neraca saldo penutup. Neraca ini berisi hanya aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Neraca saldo penutup menandakan bahwa siklus akuntansi telah selesai untuk satu periode. Nah, kesimpulan pada materi yang telah saya sampaikan yaitu penyelesaian siklus akuntansi melalui neraca lajur sangat penting karena membantu perusahaan menyusun laporan keuangan yang akurat serta sistematis. Dengan adanya neraca lajur, proses penyesuaian penutupan sehingga pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur. Demikian penjelasan mengenai penyelesaian siklus akuntansi melalui neraca lajur sebagai bagian dari dasar akuntansi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membantu kita memahami bagaimana proses pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan dilakukan secara sistematis dan akurat. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Sampai jumpa.